Hai sobat semua, selamat datang di channel Movie Room. Gimana kabarnya hari ini? Paket internet masih aman kan? Oh iya, saya doakan semoga kalian semua murah rezeki dan sehat selalu ya. Saya juga ingin berterima kasih kepada sahabat semua yang sudah subscribe channel ini. Saya juga mau minta maaf nih kalau belum bisa upload alur cerita film horor dikarenakan ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda. By the way, hari ini saya akan membagikan cerita seru dari sebuah film yang bertemakan agen rahasia perempuan yang seksi dan menggoda berjudul Anna yang rilis pada tahun 2019. Sebelum menonton, saya ingatkan dulu kalau film ini memiliki alur cerita maju mundur, tapi tenang aja, insya Allah masih bisa menikmatinya dengan santai tanpa menghilangkan substansi dari isi filmnya. Yaudah, karena nggak mau ceritain filmnya di intro, langsung aja. Mari kita bahas filmnya. Alur cerita Anna tahun 2019. Film ini berlatar belakang di tahun 90-an di mana sedang hangatnya perang dingin antara Amerika dan Soviet yang sekarang menjadi negara Rusia. Suatu hari, agen rahasia Amerika bernama Miller mendapatkan paket dari orang tidak dikenal, dan ketika paket itu dibuka ternyata isinya adalah kepala manusia. Kepala manusia itu adalah kepala milik agen rahasia Amerika yang ditangkap oleh KGB negara Soviet. Dikarenakan penyamaran mereka diketahui oleh Soviet sehingga seluruh agen rahasia Amerika dibunuh. Oke, sebelum lebih jauh bahas filmnya, saya pengen kasih tahu aja nih ya, kalau KGB ini dari bahasa Rusia ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah Komite Keamanan Negara. Kita lanjut ke plot ceritanya. Scene pun berpindah ke 5 tahun kemudian. Film ini akan berfokus ke seorang cewek cantik berambut pirang dan bermata biru yang bernama Anna. Suatu hari dia sedang berjualan boneka di pasar dan dia dihampiri oleh seorang agen rekrutmen model dari Paris. Dia ditawari untuk menjadi model di Paris oleh pria ini. Lalu akhirnya Anna setuju dan mulai kehidupan baru sebagai model cantik dan seksi di Paris. Welcome to Paris. Hey. Get up. Di tempat ini Anna tinggal di sebuah asrama dan mulai kenalan dengan cewek tomboy atau kita panggil aja dia Maudi. Lalu singkat cerita, suatu hari Anna pergi ke sebuah pesta bersama si cewek tomboy. Anna yang cantik ini digoda oleh seorang pria sultan yang tertarik kepadanya. Akhirnya hubungan mereka pun berjalan manis selama 2 bulan. Akan tetapi suatu hal pun terjadi ketika Anna akan bercinta dengan si pria sultan ini. Anna yang penasaran menanyakan apa pekerjaan pria itu sebenarnya, yang ternyata adalah seorang bisnismen penjual senjata ke pemberontak di negara Timur Tengah dan lainnya. Now there are many countries you help like that. And since when weapons are the raw materials? Libya, Syria, Somalia. Okay, stop. I don't want to know. Stop. Where's the bathroom? Mengetahui ini Anna kaget, lalu dia segera pergi ke kamar mandi untuk bersiap bercinta dengan si pria sultan ini. Akan tetapi bukannya bercinta dengan pria sultan, Anna malah menembaknya. Esoknya Anna pun dicurigai oleh agen rahasia bernama Miller yang di awal film ini tadi, sehingga Anna harus diinterogasi oleh Miller. Dan adegan pun berpindah ke 3 tahun sebelumnya, di mana menceritakan Anna sebelum misi pembunuhan pria sultan ini. 3 tahun sebelumnya Anna adalah seorang gadis miskin yang hidup dengan seorang preman kelas terit suatu rumah kumuh. Dia diperlakukan bagaikan budak oleh preman ini. Anna sangat menderita tinggal bersama preman ini dan suatu ketika dia memutuskan untuk mendaftar ke Angkatan Laut, namun malah diejek oleh si abang preman. Hingga pada suatu malam Anna dipaksa oleh preman ini untuk ikut merampok ke sebuah ATM milik kakek-kakek. Akan tetapi perampokan ini gagal, lalu mereka berdua pun kembali ke rumahnya yang kumuh.
Setiba di rumah, Anna kelelahan dan abang preman mengajaknya untuk kabur dari kota ini. Akan tetapi seorang lelaki pun datang dan tiba-tiba menembak preman klaster itu sampai tewas. Anya. But I'm here to tell you this is one of those moments. Those choices have to be made quickly. Dia adalah Alex, seorang agen rahasia dari KGB Soviet. Kedatangannya adalah untuk merekrut Anna karena menerima formulir pendaftaran angkatan laut dari Anna kemarin. Anna yang sebenarnya sudah depresi dengan hidupnya menjadi bingung dengan pilihan ini. Apakah dia harus menjadi militer yang sama saja akan mengekangnya atau dia harus memilih mati sebagai orang miskin? 1 year's military training, 4 years operational in the field. I don't like any of your proposals. I think you've made the wrong decision. Alex terus meyakinkan Anna karena dia memiliki kecerdasan untuk menjadi seorang militer. Ditambah lagi dengan hobinya Anna bermain catur serta keturunan dari keluarga militer. Akhirnya Alex berhasil meyakinkan Anna dengan janji kebebasan hidup normal sebagai wanita pada umumnya apabila Anna berhasil menjalankan misi militer bersama Soviet selama 5 tahun. Your life was a gift. In 5 years you're free to go. Put faith in yourself. Singkat cerita, Anna diajak Alex bertemu dengan seorang mak-mak kepala misi agen rahasia yang bernama Olga, atau kita panggil dia Mak Olga. Akhirnya dia direkrut oleh KGB Soviet karena kecerdasannya yang telah berhasil meyakinkan Mak Olga. Akan tetapi ini hanya dalam masa percobaan saja. I'll take her. On trial. He'll be at one of the back tables. Carl, you have 5 minutes. And the gun? Singkat cerita juga, Anna sudah bergabung dengan KGB mendapatkan tugas untuk membunuh target dalam waktu 5 menit di restoran. Dia diberikan senjata dan foto target oleh Mak Olga, lalu dia pun masuk ke dalam restoran itu mencari targetnya. Namun ketika akan menembak ternyata pistol itu tidak ada pelurunya. Ya, kena prank dari Mak Olga ya. Anna membantai habis pengawal dari targetnya. Dia bagaikan asasin yang membunuh dengan cepat menggunakan pisau, pistol, dan tangan kosong. Singkat cerita, pengawal target sudah mati semua, namun waktu misi ini tinggal sedikit lagi. Lalu dia mencari di mana si target itu berada. Akhirnya target berhasil dilumpuhkan oleh Anna. Mengambil handphone targetnya yang akan diserahkan ke Mak Olga. Akan tetapi waktu misi Anna sudah lewat dari 5 menit sehingga Olga dan Alex meninggalkan Anna di restoran itu. If she can't complete the mission, I don't care about her. Adversity is a good teacher. Anna yang sudah berhasil menyelesaikan misi ini segera menemui Mak Olga di kantornya. Namun bukannya terkesan dengan aksi Anna, Mak Olga malah mengolok Anna karena telat 8 jam untuk menyelesaikan misi ini. Yang padahal sebenarnya Anna menyelesaikan misi ini hanya 5 menit saja, guys. You set me up. It was not even fucking loaded. Do you know why I have a limp? Sorry. Won't happen again. Lalu adegan pun berpindah ke hari saat Anna telah berhasil membunuh pria sultan yang jadi pacarnya. Fakta mengejutkan muncul bahwa ternyata aksi ini adalah juga misi dari Mbak Olga. Mbak Olga dan KGB telah men-setting Anna untuk menyamar menjadi seorang gadis penjual boneka di pasar Rusia dan direkrut menjadi model cantik dan seksi di Paris lalu berkencan dengan pria sultan yang menjadi target KGB. Seperti di scene sebelumnya. Sungguh sadis, terencana, dan mantap.
Inilah Anna yang dulunya adalah gadis gembel dan frustasi. Akhirnya dia dilatih menjadi seorang assassin oleh Alek dan Ma Olga, agen rahasia dari Soviet. Gave me light grilling, nothing more. She like. Smart, handsome, a bit of an ass. I'm a good liar. Hari ini Anna sudah diinterogasi oleh Miller, agen dari CIA Amerika, dan langsung melaporkan ke Ma Olga. Namun si Ma mengingatkan Anna harus berhati-hati dengan agen CIA karena mereka sangat pintar dan tahu kapan Anna akan berbohong. Lalu Anna diberikan istirahat selama seminggu untuk kembali ke Moskow oleh Ma Olga. Setiba di Moskow, Anna dihampiri oleh Alek yang sudah kangen dan nafsu melihat Anna. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menggarap sawah bersama-sama. Usai penggarapan sawah itu, Anna dibawa Ma Olga dan Alek menemui direktur KGB di kantornya. Olga memberitahukan ke direktur bahwa akan merekrut Anna, namun direktur meragukannya. You plan on keeping her? I wanted your opinion. Pada pembicaraan ini, Anna menuntut janji dari agen rahasia bahwa dia akan dibebaskan setelah 5 tahun mengabdi. Akan tetapi, Anna hanya mendapatkan todongan pistol dari direktur KGB ini yang mengatakan cara untuk bebas dari KGB hanyalah kematian. In 2 years, but I've been told that. So don't play with me. No, sir. Good. Anna kembali ke Paris. Dia sekarang merasa frustasi karena mengetahui dia akan terus terkekang sebagai agen rahasia KGB, dan dia pun curhat dengan teman tidurnya, si cewek tomboy atau si Maudie. Lalu dia juga menelepon Alek untuk mengeluhkan kebebasan yang dijanjikan Alek pada saat pertama kali merekrutnya. Tetapi Alek menyuruh Anna untuk tetap menikmati pekerjaan ini dan bersabar. Pembicaraan mereka pun ditutup dengan janji Alek yang akan di pihak Anna jika Anna sudah bebas nanti. Dan hari-hari Anna pun berlalu seperti biasa menjadi foto model yang seksi. Okay, girls, let's do this. That's nice. That's very nice. Yes. Yes. Anna menjalani rutinitasnya sebagai model super seksi. Namun saat sedang melakukan foto model, dia sudah dikejar oleh waktu untuk segera menjalankan misi yang diberikan oleh Ma Olga. Namun bos fotografer malah membuat ulah sehingga Anna terlambat dalam tugas agen rahasianya, dan Anna langsung menghajarnya. Oh, she is not happy. Now be a dog. Okay, that's the good one. Anna pergi dari tempat foto model itu. Dia melaksanakan tugas yang diberikan oleh Olga, yaitu membunuh dan mengambil jempol dari seorang diplomat Jerman yang sebagai targetnya kali ini. Dia menyamar sebagai PSK lalu segera masuk ke dalam kamar targetnya. Can I use your bathroom? Usai dari toilet, Anna langsung menembak dan adegan pun berpindah di mana Anna sudah berhasil membawa barang yang diminta oleh Olga. Namun ada satu hal yang tertinggal, yaitu jari dari targetnya. So where's his fucking index finger? Hal ini membuat Olga kecewa karena Anna lupa jari target yang harus diambil. Singkat cerita, Anna kembali ke kamar itu dan mengambil jari dari targetnya. Are we done? Anna memberikan potongan jari ke Mama Olga dan dia juga mengeluh karena sudah capek dengan semua tugas ini. Ditambah lagi janji kebebasannya tidak pernah diwujudkan oleh KGB. Akhirnya Olga memberikan waktu liburan untuknya bersama teman tidurnya si Maudie. Hey girls. Singkat cerita, liburan Anna pun usai. Dia pun mulai melaksanakan misinya seperti biasa dan bekerja sebagai foto model. Usai melaksanakan semua misi, Anna bertemu dengan Olga lagi dan memberitahukan bahwa Anna dipanggil oleh direktur KGB. Girls who are too beautiful become a problem sooner or later. Akhirnya Anna dan direktur KGB bertemu di ruangan direktur dan mereka pun langsung bermain catur yang juga diamati oleh Alex.
Pada permainan catur itu, Anna disikakman oleh pemimpin dari KGB ini. Akan tetapi permainan berhasil didominasi kembali oleh Anna. Dan tiba-tiba Anna malah menembak direkturnya sendiri dan membuat Alex pun menjadi kaget. No. Mate. Lalu adegan pun berpindah ke 6 bulan sebelumnya. Anjing, memang dibawa kemana-mana sama film ini kita guys. Ternyata pada misi pembunuhan diplomat Jerman, Anna sudah ditangkap oleh agen rahasia Amerika bernama Miller. Dia diintimidasi oleh Miller serta mengancam Anna dengan hukuman ke penjara paling mematikan milik Amerika. Miller juga menawarkan ke Anna, yaitu Anna harus bekerja sama dengan Amerika menjadi mata-mata bagi Amerika. All you're offering is the same shit I get from my people. Fine. Kill me. Anna yang sudah biasa hidup tertekan, dia malah meminta dibunuh saja karena tawaran dari Miller adalah sama saja akan membuat hidup Anna menjadi terkekang seperti ini, menjadi agen rahasia. Namun Anna akhirnya berhasil bernegosiasi meminta kebebasan tanpa kekangan dan benar saja agen Miller mengabulkan itu. You're under my protection and the protection of the United States of America. Anna keluar dari kamar hotel itu lalu menemui Olga dan dimarahi karena tidak membawa jari dari target itu untuk Ma Olga. Anna bergegas kembali ke kamar hotel mengambil jari targetnya yang masih hidup dan menemui Miller di kamar hotel. Don't touch me! There is specific type of a cut the KGB teaches us to make. Anna yang saat ini mencari kebebasan dari kekangan tugas agen rahasia KGB membuatnya berkhianat dan memilih bekerja sama dengan agen rahasia Amerika. Dia juga telah menjalin hubungan cinta dengan Miller yang terjadi pada saat dispensasi liburan yang diberikan Ma Olga kepada Anna. Dan benar saja bahwa aksi pembunuhan direktur KGB adalah misi yang diberikan oleh agen rahasia Miller kepada Anna. Sungguh seksi, sadis, dan berbahaya. Adegan pun berakhir ke hari ini di mana Anna usai melakukan pembunuhan direktur KGB. Check. Mate. Alex yang tidak tahu rencana dari Anna ini hanya bisa diam dan Anna menyuntikkan obat tidur ke Alex. Lalu Anna pun kabur dari ruangan direktur KGB. Akan tetapi Alex masih bisa bergerak dan segera menghidupkan bel tanda darurat. Anna dikejar oleh seluruh penjaga di gedung KGB. Dia berlari dan terlihat Miller juga sudah menunggu Anna di luar gedung KGB untuk menjemputnya. Anna masih dikejar oleh para penjaga di gedung itu hingga akhirnya dia terdesak dan berhasil kabur. Namun di sisi lain si Miller yang sudah diusir oleh penjaga KGB dan segera mencari Anna di kediaman Maudie, pacar serabinya si Anna. Don't move. You seen her? No. Singkat sesingkat-singkatnya cerita, Amerika berhasil membunuh direktur KGB dan menunggangi Anna sebagai dalangnya, namun Anna berhasil kabur. Keberhasilan ini membuat agen Miller banyak mendapatkan pujian dari rekan kerjanya. Lalu suatu ketika Miller mendapatkan pesan pager dari Anna untuk menemuinya di sebuah taman di kota Paris. Mendengar kabar itu, keesokan harinya Miller segera menemui Anna yang ada di taman itu. Miller yang seorang agen rahasia mengarahkan seluruh pasukan pengamanannya agar dapat aman saat bertemu dengan Anna karena Anna adalah orang yang berbahaya dan pastinya cantik serta menggoda. Akan tetapi tidak cuma Miller yang ada di sana, ternyata Anna juga mengundang Alex yang juga membawa pasukan pengamanan bersama si Mama Olga. Anna pun datang dan menghampiri mereka berdua lalu menciumnya satu persatu. Alex dan Miller merasa hatinya dipermainkan oleh Anna. Mereka berdua sudah bercinta dengan Anna yang super bahaya ini. Di pertemuan ini Anna memberikan data penting yang rahasia milik kedua negara yaitu Soviet dan Amerika yang telah ia curi sebelumnya. Dia meminta kedua negara ini saling berdamai dan tidak mencarinya lagi. Lalu Anna pun pergi dari taman itu. Namun bukannya sampai di rumah, tiba-tiba Ma Olga yang ada di dalam mobil sudah naik pitam melihat Anna dan keluar dari mobil lalu menembak Anna sampai tewas di tempat. No one fucks with KGB.
Tembakan ini didengar oleh Miller dan Alec yang masih duduk di taman. Akhirnya mereka saling todong pistol karena merasa ada tanda bahaya. Akan tetapi terdapat suatu fakta yang mengejutkan kita lagi, bahwa si Anna tidaklah mati. Mayatnya ditukar dan dia juga telah bekerja sama dengan Olga untuk mengelabui Amerika. Serta ternyata Olga juga mendalangi pembunuhan direktur KGB sebelumnya yang dilakukan oleh Anna. You will be free. Ma Olga yang cerdas sudah tahu bahwa Anna sebelumnya telah diancam oleh Miller pada misi pembunuhan seorang diplomat Jerman dahulu. Dia tahu kalau Anna sudah diintimidasi oleh Miller. Akhirnya Ma Olga memutuskan Anna untuk juga mengkhianati Miller serta memerintahkan Anna membunuh direktur KGB Soviet yang sebenarnya dibenci oleh Olga karena kediktatorannya. You see the face. On the face! Akhirnya di film ini Anda mendapatkan kebebasan yang ia mau dan Ma Olga diangkat menjadi pemimpin dari KGB Soviet menggantikan direktur sebelumnya dan film pun berakhir. I know you keep your word because honor is very important. The only thing I couldn't do is to delete my file from the database. I've recorded our last conversation. Bitch. Vasilyev's shelf life has expired. Oke, itu dia everyone, film Anna tahun 2019 yang sangat menarik untuk ditonton serta dilakukan kajian analisis wacana kritis dalam keilmuan sosial. Pasalnya, film ini menurut saya ada pesan spesial yang terkandung di dalamnya, terutama isu gender kebebasan bersuara bagi perempuan. Hal yang dapat diambil dalam film ini bukanlah masalah pengencrotan atau serambi lempir, melainkan posisi wanita berjuang di keluar dari ruang kekangan pria dan pekerjaan menjadi seorang yang bebas. Di akhir scene kita melihat Anna sudah membotaki rambutnya yang merupakan sebuah simbol kebebasan bagi wanita. Lalu tokoh Maudi yang menjadi pendukung film ini sebenarnya juga adalah simbol dari kebebasan itu. Akhir kata, jika saya ada salah kata dan keliru dalam pembahasan film ini, saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Jika kalian suka video ini, silakan tinggalkan like dan komentarnya serta subscribe channel ini agar terus bersemangat dalam mengupload konten film yang menghibur serta bermanfaat. Dan sampai jumpa, jangan lupa isi paket internet. Bye.